Guys. Kenapa nih milih beranda kamar? Tuh lihat aja kan, tuh lihat ada pegunungan Seribu kelihatan dari sini. Terus kalau malam di sebelah sana bukit. Halo, nah sekarang tahu nggak kita di mana? Ini kita lagi di rumah legendaris yang lagi booming dan banyak dibicarakan nih di Jogja. Siapa lagi, di mana lagi kalau bukan ya JBS. Kita ketuk pintunya nih. Kita ketok ya. Protokol. Halo. Halo, iya nih Bu Sukma nih. Hai. Hai, ini masuk. Nah ini kita lagi bertamu di GBS sama Ibu Negara Bu Sukma. Nah, Halo, sorry ya berantakan, kita habis pameran kemarin. nah ini kan segmennya kan segmen kunjungan rumah. Nah, bisa Mbak Sukma nanti sebutkan 3 spot favorit di rumah ini. Oh gitu. Oke. Boleh. Sekarang nih. Ya, spot pertama di mana? Spot pertama tuh di belakang, teras Oh, ya, belakang. ayo kita ke sana yuk. Iya. Ponaanku nih. Nih aku Iya. suka duduk di sini. Nih kayak gini. Oke. Karena di sini tuh enak ya, kita bisa duduk-duduk sambil lihat pemandangan. Terus kalau sore-sore sambil ngopi. Terus kalau lagi ada tamu, aku duduk. Misalnya Mbak Vita nih, tamunya Mbak Vita duduk, aku bisa sambil ngapa-ngapain, nyabutin rumput, terus metik terong, kayak gitu lah kira-kira. Itu nih alasan spot pertama dari rumah ini yang paling disukai sama Mbak Sukma. Nah sekarang pertanyaannya nih, pertanyaan kan setiap ada spot, setiap spot 3 spot tadi terus ada setiap spot nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah perihal rumah ini ya, rumah JBS ini kenapa memilih rumah kayu? Oh gitu ya. Alasannya apa ya? Kami ini kan pasangan yang memilih hidup agak enggak lazim lah kalau untuk masyarakat umum. Nah, kami profesinya kan dua-duanya nulis puisi, penyair, terus memilih bisnis yang segmentasinya itu juga kecil kayak gitu, sesuai passion kami. Nah, rumah ini tuh kayak merepresentasikan diri kami gitu ya, yaitu puitis, terus dia anti mainstream gitu, terus dia penuh dengan pertanyaan gitu, kenapa kayu, nggak takut lapuk, nggak takut rayap, yang kayak gitu itu. Dan aku balik lagi ya, dulu kan suamiku tinggal di rumah pertamanya yang waktu kecil itu juga rumah panggung, rumah kayu kayak gini. Terus masyarakat adat kita juga pakai rumah kayu kayak gitu. Jadi menurutku kita ini ketika memilih kayu, jadi memilih sesuatu yang out of the box kayak gitu ya, karena orang udah lebih percaya yang kuat tuh beton kayak gitu. Jadi ingin kembali lagi lah, mengembalikan, merefresh ulang ingatan kita bahwa rumah-rumah kayu itu juga bertahan kok.
bahkan sampai ratusan tahun kayak gitu. Oke, kita lanjut ke spot kedua ya. Iya, Di mana nih spot kedua? toko buku lah. Di mana? Ini di dalam. Ayo kita ke spot. Nah ini dia nih spot kedua yang paling disuka dari rumah ini. Oke, spot kedua yang paling disuka di rumah ini. Kira-kira kenapa memilih spot ini? Karena ini kan toko buku kami ya yang lama. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar di Instagram namanya @jualbukusastra. Jadi ya toko ini kan ruang pertemuan lah, kita ketemu sama orang baru kayak gitu, terus ketemu sama pembaca, terus kita bisa merekomendasiin teman-teman, aku lagi penelitian tentang A nih, buku apa ya yang kira-kira bisa aku teliti kayak gitu, atau aku lagi minat baca A, kira-kira bacaan apa yang lagi yang bagus kayak gitu. Nah di sini kan ada ruang pertemuan, ruang dialog, terus banyak juga teman-teman yang secara ilmu pengetahuan lebih fresh gitu tentang suatu hal yang kami nggak tahu, kami jadi belajar. Jadi pusat pembelajaran kami lah kayak gitu, kami sekeluarga itu ada di ruang ini. Oke, itu alasan spot kedua ya. Nah sekarang pertanyaannya nih, pertanyaannya adalah kalau misalkan nih, disuruh gitu, ada pilihan untuk membuka toko buku bukan di rumah kayu atau tidak gabung sama rumah. Apakah tetap akan memilih sama rumah atau tidak sama rumah? Balik lagi ya, semua itu kan berdasarkan finansial masing-masing kayak gitu. Jadi artinya sekarang ini ketika kami harus membagi antara misalnya rumah dan toko, itu kan jadi secara keuangan itu lebih boros kayak gitu kan, karena harus ada dua tempat sekaligus. Tapi ketika menggabungkan rumah dan toko, kita ya sekalian kayak gitu, secara finansial lebih oke. Dan sistem ruko itu sebenarnya kan udah berlangsung sejak lama gitu. Ini rumah ini konsepnya adalah rumah toko kayak gitu, di bawah tempat usaha, di atas tempat tinggal kayak gitu. Jadi kita cuma meneruskan sistem-sistem yang udah berlangsung kayak gitu Mbak. Berikutnya yang ketiga, kami kan toko bukunya walaupun offline-nya buka, tapi kami basis utamanya adalah sistem toko buku online, yang mana semua barang tidak 100% ada di sini gitu. Misalnya saya ambil buku dari Bening Pustaka, nggak semua produk Bening ada di sini, tapi katalognya kami jual. Suatu hari ada yang membeli, saya langsung dropship dari Bening Pustaka, seperti itu kira-kira. Jadi ruang ini selain efektif secara keuangan, tapi juga sudah pas dengan sistem usaha kami. Ada filosofinya nggak? Bentuk rumahnya kan agak kerucut gitu kan. Nah ini apa idenya, desainnya? Oh iya ya, sebenarnya saya juga lagi ini ya, baru sistem kerucut ini sebenarnya dibentuk karena Mas Yosi arsiteknya itu memang dia sering pakai untuk atap-atap rumah yang kerucut kayak gini, karena ini yang pertama dia bisa menghemat tembok, karena si atap ini sekaligus menjadi tembok seperti itu. Jadi secara balik lagi ke keuangan dia lebih efektif kayak gitu. Karena kalau misalnya sistem rumah yang kayak gini, ini kan berarti di sini tetap harus ada tembok, tapi ketika kerucut kayak orang kemah kayak gitu kan. Iya. Terus yang kedua, kemarin saya baca captionnya Mas Asep Saiful Anwar tentang rumah ini ya. Oke juga sebenarnya dijadikan falsafah yang kemudian kami temukan kayak gitu. Mas Asep bilang, apa mungkin ya arsiteknya itu terinspirasi rumah kerucutnya itu dari buku gitu, buku yang dibuka kayak gitu kan. Oh ya kan, buku yang dibuka. Oh ya oke juga kayak gitu. Sevisi lah dengan rumah ini, rumah buku kan.
Oh iya iya. Oke, sekarang spot ketiga nih di mana nih? Spot ketiga di mana? Wah. Spot ketiga mungkin aku mau tunjukin. Oke, ayo. Mau tunjukin ini ya, apa namanya, beranda kamar, karena yang privat. ya itu kan yang privat. Teman-teman mungkin di sini nggak bisa ke sana karena itu berhadapan langsung dengan kamar, jadi aku tunjukin lewat video ini. Oh iya. Nah, kita anggaplah spot pertama di atas tangga ini ya. Iya, oke. Ayo ayo. Iya, sini. Dibuka dong. Ada satu yang harus lampu, harus ada kayu untuk mainin papan di sana dulu. Ada sampingnya guys. Kenapa nih milih beranda kamar? Tuh lihat aja kan, tuh lihat ada pegunungan Seribu kelihatan dari sini. Terus kalau malam di sebelah sana Bukit Kunang-Kunang tuh lampu-lampunya kelihatan. Oh iya sih, kelihatan juga jalan raya gitu Ya, ya. terus di sini kan bisa manggil-manggil tetangga kalau ada yang lewat, bang. Jadi ini spot favorit kami. Oke, spot favorit yang ketiga nih di sini ya pastinya. Dan pertanyaannya nih, kira-kira video ini kan akan stay lama nih di YouTube. Mungkin entah 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Nah, Mbak Sukma ini ada 2 anak ya, ada Nyala sama Rinai. Kira-kira apa nih, ada pesan apa buat Nyala dan Rinai 20 tahun yang akan datang? Ya, yang jelas kami itu bangun rumah ini untuk mereka. Jadi sejauh ini sebenarnya kan aku udah ada rumah gitu dari orang tua, dikasih orang tua, tapi secara lokasi dia agak jauh kayak gitu. Terus suami itu aku ajakin ke sana terus, dia selalu nolak karena alasannya usaha kayak gitu. Mungkin juga ada beberapa falsafah yang nggak berkenaan kayak gitu sama diri dia gitu. Nah terus ini kan udah mau 7 tahun, sebentar lagi udah mau SD. Nah Berarti 27 tahun umur lagi Rinai. ya. Nah Saat Rinai udah 27 tahun ya, udah. karena Udah Rinai dewasa. mau SD itu lomba fit, jadi aku pikir kan, jadi kami itu pengennya anak-anak di sekolah tuh di sekitar rumah. Karena apa ya? Karena secara akses mudah, karena kalau ada apa-apa gampang, rumahnya dekat, dia bisa naik sepeda atau apapun lah. Nah, tapi ketika jauh itu kan susah. Jadi, nah ketika kami ngontrak kayak yang lalu, padahal kontrakan itu PW lah buat kami, tapi kan nggak dijual ya. Nah, ketika kami ngontrak, misalnya oke, si Eyang ini ngebolehin kami tinggal di situ sampai Rinai lulus SD. Kalau tiba-tiba di tengah jalan nggak boleh lagi kan nggak lucu gitu, jadinya dia sekolahnya jauh. Akhirnya kami beraniin gitu, kami niatin kami sebenarnya nggak tahu sih kapan, tapi kami punya niat pengen bikin rumah kayak gitu. Ya kata orang kan kalau mau bikin rumah rezekinya ada aja kayak gitu. Ya itu kami termaksud yang tiba-tiba penjualan aman, tiba-tiba banyak project. Ya akhirnya walaupun masih ngutang juga sebagian, tapi utang yang rasional untuk dibayar setiap bulan kayak gitu. Di mana Mbak itu yang rumah yang warisan itu? Di dekat Pak Pong. Pak Pong itu
Jalan Imogiri ya, perumahan di Jalan Imogiri. Kayak gitu, namanya Puri Koperasi Asri. Sekarang kami kontrakin murah-murah gitu. Pak Pong itu di jalan ke Parangtritis itu kan? Bukan? Bukan, Pak Pong itu sate kelata itu loh Mbak. Oh, yang terminal Giwangan. Terminal Juangan lurus sampai perempatan Jalan Pleret atau apa ya? Sekitar situ. Dekat kontrakannya Tiasya bukan? Oh, di sana. Tapi masih agak ke sana dikit. Oh. Tapi sekitar situ wilayah itu. Kayak gitu, di situ ekspedisi nggak lengkap, ya kan? Kalau di sini kan medium, nggak kota, tapi juga nggak kampung. Ekspedisi masih masih banyak macem-macem, karena pembeli ini kan kadang-kadang aku maunya pakai si cepat aja. Nah itu kan padahal nggak populer ya kalau di wilayah-wilayah yang pedesaan kayak gitu. Di sana walaupun yang tinggal di situ orang perumahan kan biasanya juga orang-orang kota, tapi secara akses ya masih pedesaan kayak gitu. Di sini sebaliknya pedesaan tapi secara akses perkotaan gitu, karena mungkin masih ada di dalam ring road. Iya. Itu dia ya bincang-bincang tur rumah bersama Mbak Sukma. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di segmen berikutnya.